Nah, kadang mereka tuh bilang bahwa Islam itu menyembah berhala lah, menyembah batu lah, kayak gitu kan. Seakan-akan yang pagan itu kita gitu, mereka itu. Nah, sebagai apa ya? Sebagai ahli scripture di dalam kitab-kitab terdahulu ini yang aku lihat-lihat, ternyata tidak ada satupun ulama kita yang mengakui kita itu pagan gitu, menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan berhala. Itu kan naudzubillahi min dzalik, enggak ada. Tapi ya ikhwan, kalau dari mereka itu ada yang dengan apa ya? Dengan lidah yang lemes gitu. Dengan mudah mereka tuh ya memang sama kok keimanan kita dengan orang-orang pagan ini. Itu dari mereka. Itu kita bisa lihat di surat-suratnya Justin Martyr, seorang bapak gereja yang mencoba menjelaskan keimanan dia kepada penguasa Romawi saat itu, yang dimana penguasa Romawi kita ketahui sendiri adalah pagan gitu. Ini noise dari mana ya, Afwan? Aman kok bang. Oke aman. Mute kok bang, yang lain di mute. Oh gitu, oke sip. Nah itu ada di mana misalnya? Ini Justin Martyr di sini. Tada. Nah jadi bawain ini aja nih, si Justin Martyr ini dia adalah bapak gereja, orang pertama yang orang pertama yang berkutat di bidang apologet atau pembelaan iman. Apologet itu artinya pembelaan iman. Nah dia mengatakan di kitabnya itu namanya itu The First Apology, apologet pertama, bab 21 dan 22. Nah, ini menarik ikhwan. Tada di sini ya. Nah ini. And when we say also that the word who is the first birth of God. Nah kayak gitu ya. Ini kita copy aja supaya langsung pada paham lah intinya kemana. Kita copy sampai sampai sini aja. Sampai deification atau mendewakan. Nah kita masuk ke terjemahan Justin Martyr ya. Ini jadi aku nggak menghujat atau fitnah ini perkataan langsung dari dia. Nah di sini ya aku udah copy, kita lihat apa yang dikatakan oleh bapak gereja mereka sendiri. Dan ketika kami mengatakan juga bahwa sabda maksudnya firman, maksudnya logos ya, yang merupakan kelahiran pertama Tuhan, dihasilkan tanpa hubungan seksual, dan bahwa ia Yesus Kristus guru kami telah disalibkan dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga. Nah ini nih, yang ini nih. Kami mengajukan tidak ada yang berbeda dari apa yang Anda yakini. Dar. Bapak gereja aja udah ngomong kayak begini loh. Kami mengajukan tidak ada yang berbeda dari apa yang Anda yakini. Yakini tentang apa? Tentang orang-orang yang Anda hargai sebagai putra Jupiter. Bayangin, bapak gerejanya aja menyamakan Yesus ini dengan anak-anaknya Jupiter gitu. Itu baru satu, nanti di bawahnya lebih parah lagi. Karena Anda tahu berapa banyak putra yang dianggap berasal dari Jupiter oleh penulis Anda yang terhormat. Siapa dia? Merkurius. Nah gitu. Jadi kalau mereka kan ada Matius, kalau dia ada Merkurius gitu. Itu penulisnya. Nah terus dikatakan lagi di sini, kata penafsir dan guru dari semua, Aesculapius yang meskipun dia adalah seorang tabib yang hebat, disambar halilintar dan naik ke surga. Dar. Gitu. Jadi memang nggak ada yang berbeda Yesus ini. Kalian punya anak-anak Jupiter, nah Yesus ini anak Allah kan gitu. Kalian punya Aesculapius yang naik ke surga, nah Yesus ini yang naik ke surga juga. Kayak gitu. Nah di sini dibahas nih sama si Justin Martyr ini, orang-orang yang naik ke surga dari keimanan pagan Romawi. Dan Bakus juga setelah dia tercabik-cabik, itu juga naik ke surga. Dan Hercules ketika dia telah berkomitmen pada api untuk menghindari kerja kerasnya, ini juga naik ke surga. Dan putra Leda dan Dioskuri dan Perseus putra Danae dan Bellerophon yang meskipun muncul dari manusia naik ke surga di atas kuda Pegasus.
naik Pegasus, naik ke surga gitu. Makanya kalau kita lihat sifat dari surat ini itu ingin menyatakan bahwasanya keimanan kita tuh nggak ada jauh bedanya gitu. Sebagaimana kalian yang mengimani bahwa banyak orang-orang yang naik ke surga, nah Yesus juga seperti itu. Itu yang mau dia sampaikan. Coba ya Allah, bisa kayak begini ya. Islam itu nggak ada loh kayak gini menyamanyamakan Tuhannya gitu, menyamanyamakan Tuhan dengan berhala, menyamanyamakan cara beribadah kita dengan para kaum pagan Quraisy. Itu nggak pernah loh ini, tapi mereka tuh bisa begini. Nah terus ini kalau dilanjut lagi, untuk apa yang harus saya katakan tentang Ariadne dan mereka yang seperti dia telah dinyatakan berada di antara bintang-bintang. Maksudnya ini masih soal diangkat ke langit ya. Dan bagaimana didewakan, duar, mau disamakan jadinya supaya diterima gitulah. Itulah kan kenapa kita nggak heran kok ketika udah masuk ke arah-arah Bapak Gereja Konsili Nikaea, nggak ada satupun orang Kristen yang keturunan Yahudi, itu nggak ada yang di dalam konsili itu. Karena apa? Karena lebih condong seperti yang Justin Martyr kirimkan surat ini ke pagan Romawi, lebih condongnya daripada ke Yahudi. Gitu. Ini baru bab 21-nya ya. Kita lihat nanti ada lagi yang di bab 22-nya. Ini bab 22 analogi to the sonship of Christ gitu. Analogi untuk hubungan anak dari Kristus kan gitu. Nah, ini kita langsung copy aja. Nggak usah deh, kita gini aja. Langsung aja lah. Moreover, the Son of God called Jesus, terlebih lagi anak Tuhan yang namanya Yesus, even if only a man by ordinary generation, walaupun hanyalah seorang manusia dari generasi yang biasa-biasa, yet on account of his wisdom, tetapi dengan merujuk kepada kebijaksanaannya, is worthy to be called the Son of God, sangat layak untuk disebut sebagai anak Tuhan. For all writers call God the Father of man, karena sebagaimana semua penulis menyebut Tuhan Bapa dari pria-pria and gods, dan dari dewa-dewa. And if we assert that the word of God, dan jikalau kita mengemukakan bahwa perkataan Tuhan was born of God, adalah lahir dari Tuhan in a peculiar manner, dalam cara yang istimewa, different from ordinary generation, berbeda dengan generasi-generasi biasanya. Let this as said above, biarkan ini seperti yang dikatakan di atas, be no extraordinary thing to you, tidak menjadi hal yang berbeda dari Anda. Who say that Mercury is the angelic word of God, yang mengatakan bahwa Merkurius adalah perkataan-perkataan kemalaikatan dari Tuhan. Jadi Yesus yang word of God ini disamakan dengan Mercury yang angelic word of God gitu. Set dah, bisa gitu ya Bapak gerejanya ya. Kenapa? Nah sekarang gini, kenapa kok Merkurius ini bisa paham banget mengenai dewa-dewanya orang-orang Romawi ini? Kok bisa paham banget gitu? Dewa-dewanya namanya siapa aja, bagaimana kisahnya, dan juga dicocokkan kepada Yesus yang dia imani ini. Kenapa bisa begitu? Nah di sini penjelasannya. Ada di mana dia ya? Di sini kah? Aduh lupa gua. Sorry. Wah datanya hilang. Kebanyakan tab. Nanti lagi aja ya. Jadi intinya Jadi intinya dia bisa hafal begitu banyak itu karena memang dia dulunya adalah seorang pagan Romawi yang kemudian pindah menjadi kekristenan gitu, dan dia kelahir juga dari keluarga pagan kayak gitu. Makanya dia tuh hafal banget. Sehingga sebelum kalian mengfitnah Islam yang aneh-aneh dengan data pelitut, maksudnya dengan data yang tertulisnya
maksudnya dengan data yang tertulis tapi kalian ucapkannya berbeda, mending kalian ini dulu deh, ngobrol dulu sama Justin Martyr tentang apa yang dia tuliskan mengenai dia menyamakan Yesus kalian terhadap dewa-dewa Romawi Yunani. Itu. Berikutnya apa ya? Oh, lambang bulan bintang. Kita akan bahas ke lambang bulan bintang. Nah, lambang bulan bintang juga sering ya. Salah satunya sering dibilang lambang bulan bintang itu kan pagan, itu dari pagan, makanya Islam pagan. Nah, gitu mereka biasanya bernarasinya. Kita dengarkan aja dari misionaris yang bergerak di Jazirah Arab. Nah, ini ya, ini jurnalnya. Sharing the message with courtesy and respect. Membagikan pesan dengan apa, courtesy itu dengan hak dan juga kehormatan. 1 Petrus 3:15. Who is Allah? Ini by Rick Brown. Siapa Rick Brown? Nah, di sini ada notes-nya. Rick Brown is a Bible scholar and mission strategist. He has been involved in outreach to the Muslim world since 1977. Nah, ini International Journal of Frontier Missions. Jadi Rick Brown ini adalah seorang pelajar Biblos dan dia adalah seorang yang merumuskan cara-cara untuk misionaris, mission gitu atau penginjilan kayak gitu. Dia mengatakan apa soal Allah? Nah, di sini dia katakan tunggu. Aku mau ini dulu. Kita baca dari sini dulu ya. Moon God, nah gitu tanda tanya ini. Ya, ini ya. Tunggu. Oi, kok semua gini? Kok semua sih? Nah, di sini those who claim, hey, woi, gimana sih? Kok kepencet-pencet? Tunggu ya. Kayaknya kabelnya kena mouse deh. Oh, emang gini, bre. Aku bacain aja ya. Those who claim that Allah is a pagan deity, mereka yang mengklaim bahwa Allah adalah dewa pagan, ya Allah, laknatlah untuk mereka. Most notably the moon god, lebih difokuskan kepada dewa bulan, often base their claims on the fact that a symbol of the crescent moon. Seringkali didasarkan kepada klaim mereka kepada fakta tentang simbol dari bulan sabit. Adorns the top of many mosques, yang dipujakan di atas banyak masjid, and is widely used as a symbol of Islam, dan yang digunakan secara luas sebagai simbol Islam. It is in fact true that before the coming of Islam, many gods and idols were worshipped in the Middle East gitu. Secara fakta memang benar bahwa sebelum datangnya Islam banyak dewa-dewa dan berhala-berhala disembah di Timur Tengah. Nah, di sini, but the name of the moon god was Sin, not Allah. Tapi nama dewa bulan itu Sin, bukan Allah. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini loh, misionarisnya aja ngaku gitu. Nama dewa bulan itu Sin kalau di Arab, bukan Allah. Masa mau diberontak ini Rick Brown ini? Mau diganggu atau mau disalibkan ini Rick Brown gara-gara ngomong sesuatu yang berbeda dengan penghujat gitu. Kita lanjut lagi ya. And he was not particularly popular in Arabia, the birthplace of Islam. Dan dia secara partikular tidak populer di Arab, tidak terkenal di Arab sebagai tempat lahirnya Islam. The most prominent idol in Mecca was a god called Hubal. Yang paling berhala yang paling terkenal di Mekah adalah seonggok dewa bernama Hubal. And there is no proof that he was a moon god, dan tidak ada bukti bahwa dia adalah dewa bulan. It is sometimes claimed that there is a temple to the moon god at Hazor in Palestine. Dan terkadang ada klaim bahwa ada kuil untuk dewa bulan di Hazor di Palestina. This is based on representation there of a supplicant wearing a crescent like pendant. Aduh, pendant ini apa gue lupa.
Pokoknya ada ini dasarnya itu adalah representasi dari pakaian-pakaian yang ada lambang-lambang bulan sabitnya gitu. It is not clear however that the pendant symbolize a moon god. Tapi itu juga nggak jelas bahwa pendant tersebut mengsimbolkan dewa bulan. And in any case, this is not an Arab religious site but an ancient Canaanite site. Tapi ya mau pakai kasus apapun, ini tuh bukan situs keagamaannya Arab di Hazor itu, tapi itu adalah situs keagamaannya Kanaan purba. Nah, itu cakep ini John Rick ini, which was destroyed by Joshua in about 12 and 50 before century, yang telah dihancurkan oleh Yesus di sekitaran tahun 1250 sebelum Masehi. There is also an ancient temple in the ruins of Kingdom of Sheba. Sheba itu di Yemen ya, di Yaman. Dan ada juga kuil purba di reruntuhan kerajaan Sheba di Yaman. And it includes inscription that the kingdom's patron god Al-Makoh. It has been claimed that Al-Makoh was a moon god. Dan di inskripsi prasasti di kerajaan di Sheba sana ada Tuhan namanya Al-Makoh. Dan itu diklaim Al-Makoh itu adalah dewa bulan. But there is no solid evidence for this, and scholars now think Al-Makoh was a sun god. Tapi nggak ada bukti untuk itu. Bahkan para peneliti menyebutkan Al-Makoh itu adalah dewa matahari. If the ancient Arab worship hundreds of idols, then no doubt the moon god Sin was included. Dan kalau Arab purba itu menyembah ratusan dewa-dewa berhala-berhala, itu tidak bisa diragukan lagi ada dewa bulan Sin termasuk di dalamnya. For even the Hebrews were prone to worship the sun and the moon and the stars. Dan bahkan orang-orang yang berbahasa Ibrani juga pernah menyembah matahari, bulan, dan bintang. Ini keren nih Rick Brown. Nah, terus dari mana kalau gitu bulan sabit nih? Kalau misalnya bulan sabit itu bukan dari dewa bulan pagan seperti yang difitnahkan, terus dari mana Rick Brown bulan sabit ini? Dari sini nih dia menjelaskan. So if the crescent symbol doesn't represent an Arabian moon god, nah kalau misalnya bulan sabit itu tidak mewakilkan, merepresentasikan dewa bulannya orang-orang Arab, then where did it come from? Terus dari mana datangnya? Di sini kata. The crescent had been a symbol used in Constantinople, modern Istanbul. Bulan sabit tersebut dulunya adalah simbol yang digunakan oleh Bizantium, sekarang Istanbul, and was used on the flag of Byzantine Empire, dan biasa digunakan di dalam bendera-bendera kekaisaran Bizantium, which proclaim itself to be Christian, yang dimana menyatakan dirinya itu adalah Kristen. Duar, meledak. Jadi bulan sabit kalau mau dibilang pagan itu enggak. Yang benar itu bulan sabit dulunya dipakai oleh Kristen Bizantium. Kalian membunuh saudara kalian sendiri, wahai para penghujat Islam. Ini ya, Rick Brown ngaku nih. Rick Brown udah ngaku di sini. Gitu. Bulan sabit dulunya dipakai Bizantium, bukan pagan. Thank you. Yam. Nah, itu aja lah paling aku mau ngasih 2 poin aja. Jadi itu 5 syubhat yang bisa aku berikan dan cara membantahnya. Semoga di screenshot tadi ya. Kalau mau ditanya lagi silakan. Lanjut.